gue nih nggak ada bagus-bagusnya di hidup gitu. Gue nih emang istri yang gagal, gue ini emang suami yang gagal, gue ini emang karyawan yang gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi di podcast kegagalan karena memang biasanya kan kegagalan suka bawa pelajaran ya. Tapi hari ini nih narasumbernya bukan orang yang bawa kegagalan. Nah, tapi orang yang biasanya ngasih solusi buat orang yang punya kegagalan. Hari ini ada Mimi. Halo. Kalau biasanya kita nanya, lu bawa kegagalan apa? Nah kayaknya mungkin hari ini pembahasannya agak lebih dalam dari biasanya. Karena ya background narasumber kali ini kan memang psikolog ya. Jadi mungkin ada pelajaran-pelajaran yang lebih dalam yang bisa kita ambil dari sebuah kegagalan gitu. Jadi Bukan berarti nggak pernah gagal ya psikolognya ya. Tapi ya. berarti ada, tapi mungkin kita sekarang lebih ngebahas ke poin pertama yang mau gua tanyain sebenarnya. Kan selama ini gua nanyain gini, pasti tiap narasumber yang datang akan gua tanya, menurut lu kegagalan apa sih? Tapi itu kan dari kacamata umum. Tapi kalau dari kacamata psikologi, sebetulnya definisi sebuah kegagalan tuh apa sih, Mi? Jujur ya, gue tuh belum pernah nemuin gagal itu adalah gitu ya, secara Ga- definisi itu apa Oh, gitu ya. Tapi memang, dan itu ternyata kalau menurut gue pribadi membuktikan bahwa kegagalan itu sangat bersifat subjektif gitu ya oke, istilahnya. oke. Jadi emang tidak ada kegagalan yang benar-benar satu orang dengan orang yang lain tuh gagalnya emang bisa beda-beda Ya karena gitu. misalnya menurut gua gagal, menurut lu nggak gagal, misalnya gitu. Makanya banyak kaum mendang-mending kan. Oh, Kalau ngobrolin gagal gitu kan, oh lo mending gua gini gini oh, gini jadi gitu. pamer-pameran kegagalan. Betul, karena definisinya beda-beda tuh buat tiap orang Oke. gitu. Tapi apa ya? Sebenarnya gimana sih cara paling efektif menurut keilmuan Mhm. psikologi buat menghadapi kegagalan tuh? Oke, cara paling efektifnya ya, yang menariknya itu, yang namanya kegagalan itu memang lebih mudah di-highlight sama Oh, otak kita oh, gitu. oke. Sama otak kita dan sama otak orang-orang yang di sekitar kita gitu. Oh, dibanding sebuah keberhasilan. Betul. Karena jadi istilahnya kalau di psikologi itu negativity bias gitu ya. Oke. Otak akan lebih cenderung memproses informasi-informasi ataupun fakta-fakta yang jelek-jelek gitu. Padahal Nah, sebenarnya kita dapat yang positifnya juga, tapi mhm, yang lebih keinget yang gagalnya. betul gitu. Jadi kenapa? Karena itu kan nggak nyaman ya. Yang namanya gagal itu nggak nyaman. Yang nggak nyaman tuh jadinya kayak kita tuh lebih mempertanyakan kenapa sih, kenapa sih, kenapa sih gitu ya. Oh, Nah, pada akhirnya kita jadinya lebih banyak ada persepsi-persepsinya. Namanya persepsi itu beda dengan fakta gitu ya. mhm. Persepsi ya bisa jadi cuman opini kita doang gitu ya, cuman pikiran-pikiran kita doang, bukan fakta. Dan itu Hmm. kenapa kegagalan bisa istilahnya orang berlama-lama gitu ya menghadapi kegagalan ini, kekecewaan ini, seperti itu sih Oh, oke. sebenarnya. Tapi kalau kita balik lagi ke tadi yang gue Mhm, tanyain, gimana sih sebetulnya cara orang biar lebih bukan biar lebih cepat lah mhm, menghadapi kegagalan tuh? mhm. Oke. Mungkin kalau dari gue ya, tips pertamanya itu adalah memang menerima dulu. Menerima fakta bahwa Kita gagal. betul. Tapi yang lebih penting tuh bukan menerima fakta kita gagal, tapi mendeskripsikan kegagalan itu. Jadi jangan Oke. sampai jadi generalisir gitu ya. Gue nih nggak ada bagus-bagusnya di hidup gitu. Gue nih emang istri yang gagal, gue ini emang suami yang gagal, gue ini emang karyawan yang gagal. Itu kan generalisir gitu ya. Oke. Seolah-olah tuh di seluruh hidup kita tuh gagal terus, kita tuh jelek terus. Padahal sebetulnya nggak Nggak begitu. begitu, nggak mungkin ada manusia yang gitu. Nggak mungkin gitu ya. Pasti Jadi pasti ada sisi positif yang harusnya kita betul, highlight juga. betul. Jadi makanya saran gue adalah jangan di generalisir, jangan bilang saya gagal gitu ya. Tapi oke, gue kemarin nggak berhasil di tadi misalnya nggak berhasil naik pangkat, gue nggak berhasil naik jabatan, usaha gue nggak berhasil karena bla 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 gitu ya. Jadi detail aja, bukannya oh gue nih emang nggak bakat banget nih dagang,
selama ini gue selalu gagal, gue nih emang ya udah deh gitu ya, intinya gitu ya. Jadi langsung ngambil kesimpulan seolah-olah tuh kita tuh selalu jadi orang yang jelek-jeleknya aja terus, gagal-gagalnya terus yang kita ingat gitu. Oh, berarti ya yang penting kita pertama kita terima kalau kita gagal, terus udah gitu ya kita secara spesifik mungkin menanamkan ke diri kita, oh kemarin kita gagalnya karena ini, biar bisa jadi pelajaran, biar kita bisa move on ke hal yang berikutnya berarti gitu. Betul. Jadi sebenarnya apa ya? Yang paling konkret yang bisa dilakukan adalah kalau gue yang biasa gue minta gitu ya ke klien, coba ditulisin deh. Kenapa ditulis? Karena kalau lo cuman mikir doang tuh udah mumet banget. Tadi ya, mungkin faktanya cuman A gitu ya, tapi karena pengalaman hidup kita selama ini gitu ya, jadinya yang A itu jadinya A, B, C dan makin rumit gitu. Coba lo tulisin deh, bener gak sih sejelek itu gitu ya? Lo tulisin, lalu lo pisahin yang fakta mana, yang persepsi mana Oh, gitu. oke. Berarti kita harus misahin antara fakta sama persepsinya dulu nih. Karena kalau persepsi bisa gak sih kita udahin gitu, kita lawan ya, kita lawannya dengan kita menyadari faktanya tuh itu kok. Faktanya adalah kemarin gue gagal karena ABC gitu ya. Tapi kalau persepsi kan susah ya. Ya, Itu udah perasaan dibangun seumur hidup gitu ya. Iya, perasaan. Iya. Jadi itu yang menyulitkan orang untuk move on dari kegagalan karena sulit memisahkan antara fakta dan persepsi itu gitu. Waduh, iya. Nih lebih dalam nih dari obrolan gue, biasanya gue hahaha ketawa aja. Ini jadi Gue jadi mikir nih sekarang nih. jadi refleksi sendiri ya. Tapi ya itu, karena tadi memang kegagalan itu lebih menyakitkan, makanya orang memang takut banget sama yang namanya kegagalan ya. Betul. Dan lebih gampang inget sama kegagalan dibanding keberhasilan yang mungkin selama ini udah dia capai, walaupun mungkin ya sama kegagalan yang lagi dia laluin mungkin gedean kegagalannya deh, tapi ya dia jadi menjustifikasi sebuah kegagalan. Dia itu orang gagal karena ya memang memorable lebih Betul. memorable kali ya. Karena yang gue pernah baca tuh kegagalan tuh nembak dua sisi gitu ya. Dari segi emosi iya, dari segi pikiran juga iya gitu. Dari emosinya ya manusia tuh secara fitrah itu nggak ada yang pengennya tuh baik-baik aja. Secara fitrah manusia pengennya baik-baik aja. Ya. Kalau gagal kena dong, Oke. gak nyaman kan pastinya gitu ya. Dan yang kedua dari segi pikiran gitu ya, manusia itu cenderung mencari informasi-informasi, fakta-fakta yang mendukung prinsipnya, yang mendukung ekspektasinya, yang mendukung keyakinannya gitu. Kalau gagal kan enggak ya. Iya. Gagal tuh kan berarti ada yang nggak sejalan dengan prinsipnya gue, ada yang nggak sejalan dengan ekspektasinya gue gitu kan ya. Nah jadilah kedua hal itu udah emosi kena, pikiran kena, makanya di situ tuh istilahnya susah move onnya gitu ya, ataupun usaha untuk bisa bangkit dari kegagalan itu emang luar biasa gitu. Tapi memang kadang dari proses kegagalan sampai kita sadar itu adalah sebuah kegagalan tuh memang butuh waktu pasti. Dan ini masalahnya juga memang kalau ngomongin manusia tuh agak-agak kompleks ya gitu ya. Apalagi kalau udah seumuran ini udah lagi gemes-gemesnya umurnya. gemes-gemesnya dengan pengalaman hidup ya, pola asuh, belum lagi nanti lingkungan teman pertemanan dan lain sebagainya. Jadi tuh kompleks sekali gitu untuk menjelaskan bagaimana satu orang dan orang yang lainnya itu bisa punya waktu move on yang beda-beda gitu ya. Tapi kalau misalnya mau dari sudut pandang psikologi gitu ya, sebenarnya apalagi ini kalau udah jadi orang tua, yang perlu kita pelajari adalah bagaimana mengajarkan anak-anak tuh punya growth mindset. Growth mindset tuh berarti kalau hari ini gagal tuh bukan berarti akhir dunia gitu ya. Growth mindset tuh berarti oke, gue nggak bisa di sini, caranya gimana ya biar bisa? Atau jangan-jangan yang A ini emang nggak bisa, kayaknya yang B ini sebenarnya masih sejalan dengan keinginan gue, tapi gue bisa gitu loh. Jadi nggak stuck di. Jadi nggak fokus sama hal yang gagalnya. Betul. Tapi ada nggak sih sebetulnya secara keilmuan psikologi tuh, kan tadi kita sama-sama sadar, maksudnya gua ngobrol sama semua narasumber yang di sini, semua sepakat kalau gagal itu memang butuh waktu sampai dia healing. Maksudnya, tapi dengan mereka healing ya kegagalannya akan lebih cepat lewat lah gitu.
Tapi kan memang tadi kita sempat ngobrol, kadang tuh waktunya beda-beda ya. Sebetulnya secara keilmuan tuh ada nggak sih waktu untuk mempercepat proses healing dari sebuah kegagalan? Gak ada, gak ada waktu spesifik. Let's say berapa bulan gitu Iya, ya misalnya istilahnya ya. misalnya secara keilmuan itu 3 bulan tapi bisa dipercepat dengan 1,5 bulan karena ABCD itu nggak Gak ada. ada, maka itu emang bergantung ke lo nya sendiri gitu ya. Kayak eh Support system itu penting banget nggak sih di mhm, mhm. sebuah fase kegagalan? Sepenting itu ya sebenarnya ya. Makanya sebisa mungkin kalau lo gagal tuh jangan disimpan sendiri. Karena tadi kita udah tahu otak manusia tuh cenderung ngeliat yang jelek-jeleknya aja. Oke, Lalu kita nggak tahu pola asuh selama ini seperti apa, latar belakang selama ini seperti apa. oke. Dan kalau nggak ada support system, lo akan terus-menerus tadi menyalahkan diri sendiri. Dan akhirnya gimana sih kalau kita udah jatuh terus kita ya udah deh kubur lagi, kubur aja terus gitu ya. Tapi Keluar memang lebih kalau lama. kegagalan tuh nggak boleh dikubur berarti. Ya nggak boleh, harus di Misalnya kayak gagal, enggak, gua nggak gagal, nggak ngaku kan, maksudnya nggak ngaku. nggak gagal gitu, berarti nggak boleh sebenarnya memang. Denial itu kan cuman menunda masalah ya sebenarnya ya. Oke. Gitu. Jadi ya secepat mungkin lo berani mengakui bahwa lo itu gagal, itu akan lebih cepat sebenarnya untuk proses move on-nya, bangkit kembalinya gitu. Oke. Terus berarti ini kan hubungannya sama eh, waktu apa ya? Waktu proses untuk dari gagal terus kita menerima sebuah kegagalan kan proses. Tapi gimana sih cara paling mudahnya Mhm. merubah persepsi kalau kita gagal? Eh, iya, sorry, gua refresh berarti. Gimana caranya ngerubah persepsi sebuah kegagalan jadi lebih positif? Maksudnya kan Hmm. kadang orang kalau memang udah nggak bisa di ini lah. Semua orang juga di narasumber yang ngobrol sama gue, ketika kita lagi gagal, dikasih tahu kan pasti mental kan. Mhm. Udah tenang aja, kayak gini doang mah pasti lewat, nggak mungkin. Lu aja nggak ngerasain, ini Mhm. sakit nih gitu-gitu Mhm. kan. Mhm. Tapi gimana sih caranya sebetulnya orang yang lagi ada di proses gagal ini Mhm. bisa ngerubah ini menjadi perspektif yang lebih positif? Ada nggak sih sebetulnya secara Mhm. keilmuan tuh kayak gitu? Nah, ini mungkin tadi balik ke pertanyaan seberapa penting support system itu gitu ya. Oke. eh Akan lebih mudah orang untuk melihat sisi positifnya kalau ketika dia gagal bukan yang dikasih langsung nasehat, tapi diterima gitu loh kekecewaannya. Nah ini nih kan kadang orang suka banyak ini Langsung kan, gitu ya. iya kan, alah lu gitu aja ngerasa gagal, Langsung dikasih tips-tipsnya gitu iya ya. kan, langsung banyak dakwah dadakan tuh, Nah, lu gini lu ini gitu. Oh berarti memang nggak akan bisa. karena eh ketika kita kecewa gitu ya, kan gagal tuh kan kecewa, marah semua gitu ya jadi satu. Yang paling mudah membantu kita healing istilahnya itu adalah kita tahu bahwa oh itu ya yang kita rasain itu adalah kecewa, marah dan lain sebagainya, itu mengakui itu akan lebih enak kalau ada temen, ada orang support system yang memang iya lo lagi sedih ya, gue temenin nih, Jangan diguruin. bukan diguruin, temenin aja. Karena sebenarnya di otak kita tuh juga udah ada kan ya pemikiran harusnya kayaknya gue gini ya, harusnya Tapi kadang gini nggak ya, mau ngaku. gak mau ngaku gitu kan ya. Ya namanya orang juga masih berduka gitu ya, masih sedih. Makanya kalau jadi temen, jadi support system, itu yang support system tuh yang disebut tuh itu. Ketika siapapun itu orang terdekat lo gagal, ya simply duduk aja bareng dia. Nanti ketika dia sudah mulai merasa nyaman, di situ baru lo mau dibantu apa gitu sih. Ini nih yang paling penting nih, Mhm. jangan di ini ya, kan kadang langsung jadi guru dadakan, jadi Betul. kiai dadakan, jadi gitu-gitu ya. Betul. Karena sebenarnya ya otak manusia itu nggak bakal nyampe dengan nasihat-nasihat itu kalau dia masih di otak bagian emosi itu. Memang biarin aja emosi dulu Betul. gitu. Jadi kan emang ada ya otak yang ngurusin emosi gitu ya. Hmm. Kalau kita masih di situ, masih di lantai bawah itu, orang mau khotbah apa juga istilahnya yang nggak bakal nyampe. Itu karena beda level. Oh. Jadi yang kita perlu lakukan sebagai support system, kita turun ke lantai bawah itu, lantai emosi itu, buat nemenin dia yang lagi kacau ini. Gitu. Oh, sama satu lagi nih yang mau gua tanyain, mungkin kayak kan sebetulnya kadang Mhm. ketika orang lagi gagal, pelariannya itu kan ke negatif.
Kalau kita bicara jadi support system kan kadang misalnya katakan ada teman yang lagi gagal, gue pokoknya kalau nggak mabok nggak mau, gue harus mabok gitu. Nah, gimana sih caranya kita sebagai support system nih bisa jadi support system yang baik, walaupun misalnya si orang yang dalam tanda kutip lagi ada di fase kegagalan ini nih mau ngarahnya ke sana nih, gimana caranya kita sebagai support system bisa nggak menggurui, karena kan misalnya emang terbiasanya kalau ada masalah mabok atau misalnya apapun lah hal-hal negatif lainnya gitu. Gimana ceritanya kita bisa jadi support system tanpa menggurui tapi tetap bisa jadi support system yang baik. Ini tricky banget sih emang pertanyaannya ya gitu. Tadi balik lagi sebenarnya kalau kita udah suka melihat polanya orang itu selalu seperti itu gitu ya. Iya, Kalau misalnya. jatuh tuh dia pasti larinya ke hal negatif. Lo bisa ngobrolin itu ketika dia lagi nggak jatuh gitu ya. Lo kalau misalnya kayak gini, lo ke gua ya gitu istilahnya. Jadi lo jangan pergi ke sana dulu, tapi lo nyarinya gua. Oh, berarti mestinya yang kita lakuin mestinya bikin langkah preventifnya. Betul. Tapi kalau misalnya udah kejadian, ya tadi lo harus temenin. Mau nggak mau Lo buat saat temenin, itu. lo temenin untuk ya istilahnya diajak bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng, lo rangkul gitulah ya istilahnya gitu ya. Ya sebisa mungkin lo alihin ke ya belok lah ya. Yang tadinya mau belok ke kiri ke kanan lah dikit gitu. Yang penting tuh soalnya ada temen gitu. Yang mereka butuhin ada temen. Kalau misalnya lari ke hal negatif tuh kan lebih ke melupakan ya. Melupakan kan besoknya mereka ingat lagi ya lari lagi gitu terus. Ya selama lo biarin dia kayak begitu, pola itu akan berulang terus gitu ya. Nah, iya. Gitu. Sama mungkin terakhir ini yang mau gue tanyain, kan kadang orang gak gagal nih, tapi sebetulnya orang gak mau coba karena takut gagal. Nah, ini kan kadang banyak juga yang orang ya udahlah gue hidup gini-gini aja lah. Orang gue aman sekarang, memang secara general aman, tapi sebetulnya kalau mereka berani buat ngambil satu langkah yang lebih berani, mungkin kehidupannya akan jadi lebih baik. Tapi kan kadang banyak orang yang takut gagal, akhirnya takut mencoba sesuatu yang baru. Gimana sih caranya biar orang tuh dengan kondisi yang begitu bisa lebih berani mengambil suatu keputusan yang lebih nggak biasanya buat dia, tapi dia bisa lebih nggak takut gagal gitu. Karena kan orang banyak banget yang udahlah, kayak misalnya katakan jual nasi uduk, gue selama ini biasa-biasa aja beginilah, nggak usah di onlinein lah, tapi ternyata lingkungannya rata-rata udah di GoFood, di GrabFood dan lain sebagainya gitu. Akhirnya mereka lebih maju, suatu saat si orang yang nggak berani ini kan Gitu-gitu mungkin aja dia gitu ya. bahkan kalau bagus kalau gitu-gitu aja, kalau lama-lama mati karena pasarnya pindah ke online kan berbahaya. Nah, sebetulnya apa sih tipsnya biar orang tuh lebih berani dan nggak takut sama sebuah kegagalan? Oke, pertama-tama kalau tadi misal contohnya gitu ya, sebenarnya salah nggak sih kalau kita maunya gitu-gitu aja gitu ya, main aman aja? Ya nggak salah gitu. Tapi lo tahu resikonya kan? Kalau lo main aman, lo maunya gitu-gitu aja, berarti itu yang lo inginkan seumur hidup lo. Ada orang yang nyaman dengan seperti itu, silahkan. Oke. Tapi kalau kitanya pun masih ada keinginan untuk maju gitu ya, nah ya memang mau nggak mau ada risiko-risiko yang harus diambil. Kalau udah seumuran ini gitu ya, udah ya untuk pekerjaan, untuk kuliah dan lain sebagainya, tetap yang paling penting adalah pertama perencanaan dulu. Perencanaan lo emang harus matang dulu. Nggak bisa mau jualan besok langsung gitu ya. Langsung ini ya, emang sih ada orang-orang yang langsung nekat nyebur gitu ya, tapi tetap perencanaan dulu. Perencanaan semaksimal mungkin, ABC-nya disiapin, sama yang kedua pahami bahwa di segimanapun kita usaha gitu ya, takdir tuh emang bukan urusan kita gitu loh. Jadi ya lo usaha tuh buat diri lo sendiri, untuk karena lo yang mau, karena lo pengen maju gitu. Tapi urusan hasilnya tuh emang kita nggak bisa ngontrol. Itu yang akan membantu kita tadi punya growth mindset. It's not the end of the day gitu, it's not the end of the world gitu ya. Kalau misalnya lo gagal ataupun nggak mencapai yang lo inginkan, itu sih sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya kegagalan tuh kan emang pasti ada. Terus kegagalan kalau dari narasumber yang udah pernah kesini, biasanya mereka bukan kegagalan pertamanya nih, mungkin paling memorable. Ya mestinya orang bukan yang nggak boleh takut gagal sih, karena pasti orang
pasti akan ngelewatin fase kegagalan berarti kan. Betul. Kayak tagline-nya ini deh, dari kegagalan itu belajar gitu ya. Heeh. Gimana tadi tagline-nya? Oh, tar dulu ya. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, terus gua kalau nggak sambil ngomong, ya dari setiap kegagalan biasanya akan selalu Ada ada pelajaran. pelajaran. Nah, itu benar gitu. Karena lebih mudah untuk manusia itu sebenarnya gini, pelajaran itu akan lebih banyak dari kegagalan dibanding keberhasilan. Oh. Tadi kan kalau berhasil tuh kan berarti sejalan dengan prinsip lo, sejalan dengan ekspektasi lo. Apa sih yang mau dipelajari dari itu, bahwa oh gue emang oke gitu kan. Iya, 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 iya. Tapi ketika kegagalan lo akan nyari tahu di mana ya salahnya ya. Ini kenapa ya? Lo akan ada evaluasi diri dan itu pasti membuat kita jadi orang yang lebih baik lagi kan gitu. Jadi emang bener, kegagalan itu adalah pelajaran yang jauh lebih berharga dibandingkan Oh, kesuksesan. berarti tagline yang selama ini gue omongin bener ya. Gua ngarang loh padahal dari. Gitu. Iya, iya, oke. Oh, sama terakhir waktu itu tuh gua dan tim sempat melajarin kalau kegagalan tuh kan katanya ada dua, kegagalan yang baik sama kegagalan yang buruk. Kalau kegagalan yang baik itu kegagalan yang bisa kita pelajarin, kalau kegagalan buruk ya udah gagal aja terus nggak jadi pelajaran apa-apa. Tapi berarti ini penting juga ya buat ditekenin kalau ya kalaupun kita lagi melewati fase kegagalan ya mestinya jadi kegagalan yang baik gitu kan. Betul. Ya apapun itu dalam dunia ini kan ada pelajaran gitu ya. Kalau kegagalan buruk ya udah simply nggak dilakukan lagi lah istilahnya gitu. Tapi ya selalu percaya bahwa tadi kegagalan itu sebenarnya bukan akhir dunia. Berarti ini adalah caranya Tuhan ngasih tahu lo mungkin ada cara A atau B nih. Lo cobain deh gitu. Oke. Gue mungkin ngasih satu pertanyaan terakhir yang biasanya gue tanyain nih ke semua narasumber. Kira-kira tips paling jitu apa yang bisa dilakuin sama orang yang lagi gagal? Tips paling jitu untuk orang yang lagi gagal, nggak usah langsung lari dulu. Istirahat di tempat. Tarik nafas, take your time gitu ya. Baru kalau lo nya udah tenang, lo nya udah mulai nggak ngerasa sedih lagi, baru lo pikirin solusi berikutnya. Jadi nggak perlu abis gagal lari, Nggak usah in a rush berarti. nggak perlu. Lo mau ngejar siapa sih ya sebenarnya? Iya, iya. Gitu sih. Berarti benar-benar tenangin diri dulu. Kalau udah tenang baru ngelangkah, jadi nggak ngelangkah asal-asalan. Betul. Sama mungkin bukan bangun sih ya. Coba lihat support system yang bisa lu gunain buat ngelewatin fase kegagalannya lebih cepet ya. Betul banget. Nih mungkin nih salah satu episode yang paling Membuat teoritis yang gua nanya juga sampai bingung nih. Tapi ya gitu. Terima kasih Mimi hari ini udah bener-bener berbagi tentang teori-teori kegagalan. Mudah-mudahan orang jadi lebih paham ya kalau semua orang pasti gagal. Gimana caranya lu ngelewatin kegagalan? Gimana caranya ya apapun yang berhubungan dengan sebuah kegagalan bisa dipelajarin di episode kali ini. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan sama-sama. banyak yang terbantu nih dengan episode kali ini. Gua aja ngerasa terbantu sebagai hostnya. Pulang-pulang langsung ini ya. Oh iya gitu, banyak oh iyanya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ya itu kalau ada yang mau ditanyain mungkin bisa ditanyain di kolom komentar. Terus juga kalau terbantu sama videonya mungkin bisa di like. Kalau ada temennya nih yang lagi ngerasa bener-bener gagal, bisa di share juga video ini. Mudah-mudahan jadi bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.